Halo amigos parantos kumahada mangos, balik lagi sama Mimin di Gayakin Movie yang kali ini akan membawakan seluruh alur cerita anime yang berjudul Rental Magikia yang menceritakan tentang tim penyihir yang menggunakan kekuatan mereka dengan membuka jasa menyelesaikan kasus-kasus yang berbau supranatural. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Nggak pakai banyak cakap lagi, langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Film dimulai oleh sekelompok orang yang menaiki sebuah truk karena mereka mendapatkan misi untuk menangani seekor anjing. Bukan anjing biasa karena ia berbentuk bayangan hitam yang terus mengejar truk tersebut. Sang supir yang bernama Rene Koyashiki terus mengendarai mobilnya ditemani seorang gadis bernama Manami Kuroha. Sementara itu di belakang ada gadis lain bernama Mikan Katsuragi yang kemudian menyerang anjing tersebut menggunakan sihirnya. Sihir Mikan ternyata nggak mempan hingga mereka terus melaju sampai di sebuah terowongan dan kali ini Nekoyashiki membuat sebuah pelindung yang membuat makhluk itu nggak bisa mengejar mereka lagi. Dan saat itulah seorang bocah cupu bernama Itsuki Iba turun menggunakan sepeda untuk ikut dalam misi, namun sayang makhluk berbentuk anjing itu melarikan diri ke atas jembatan. Walau kemudian muncul seorang anggota lagi bernama Honami Takase yang menyerang menggunakan benda sihir. Tapi sial, si anjing malah kabur ke arah Itsuki. Itsuki mengeluarkan kertas jimat yang ia bawa, tapi malah ia yang diseret oleh makhluk tersebut, membuat teman-teman Itsuki auto mengejarnya. Hingga di suatu tempat tiba-tiba muncul seorang gadis bernama Adelisia, di mana gadis ini berasal dari perusahaan yang berbeda dengan mereka semua. Gadis ini punya kekuatan summoner yang bisa memanggil makhluk-makhluk aneh dari dimensi lain. Dan saat itu ia memanggil seekor hiu yang bisa menghabisi si anjing dalam satu kali serangan aja. Dan karena itu misi pun berhasil diselesaikan, walau yang menyelesaikannya adalah perusahaan penyewaan penyihir milik Adelisia yang bernama Gutia. Keesokan harinya kita akan dibawa pada perusahaan penyewaan penyihir milik Itsuki yang bernama Astral. Ya, Itsuki yang cupu tadi ternyata adalah presiden dari perusahaan tersebut. Hari itu mereka mendapatkan seorang pelanggan, seorang gadis bernama Kunugi yang adalah teman sekelas dari Itsuki dan Honami di sekolah mereka. Kunugi sendiri nampak terkejut melihat Itsuki adalah seorang presiden dari sebuah perusahaan penyihir. Walau begitu, Itsuki mencoba tetap profesional dengan mulai memperkenalkan anggotanya satu persatu. Dimulai dari Honami sang penyihir Celtic, Mikan dan Nekoyashiki yang ahli dalam sihir Shinto, walau si Neko ini lebih mendalami menggunakan teknik Shikigami yang berbentuk kucing. Dan yang terakhir ada anak magang bernama Kuroha yang adalah seorang hantu. Ya, hantu. Sebelum lanjut ke misi, kita terlebih dulu akan diperlihatkan masa lalu Kuroha yang dulunya adalah seorang hantu gentayangan di sebuah rumah sakit. Ia selalu sendirian karena nggak ada satupun manusia di rumah sakit itu yang bisa melihatnya. Sampai suatu saat Itsuki yang mengalami cedera kaki dirawat di sana, dan karena Itsuki adalah seorang penyihir, ia pun bisa melihat wujud Kuroha, membuat gadis itu sangat senang. Keduanya pun menjadi semakin dekat dari hari ke hari hingga pada suatu waktu Kuroha menceritakan sebuah kisah seram di rumah sakit tersebut. Yang ia bilang dulu ada seorang pasien yang mencium aroma daging terbakar di tempat itu. Dan anehnya setelah mencium aroma tersebut keesokan harinya pasien itu lenyap secara misterius. Cerita Kuroha ternyata membuat Itsuki ketakutan hingga pada suatu malam saat ia sedang berjalan di koridor, Itsuki merasa ada yang aneh di sana, tapi ternyata itu adalah si Nekoyashiki yang datang untuk menemui bosnya tersebut. Dan kedatangannya ternyata adalah untuk memberitahu jika rumah sakit tersebut emang telah mengalami fenomena aneh berapa bulan belakangan ini. Yang Neko bilang jika rumah sakit tersebut udah terkena kontaminasi sihir yang bisa mewujudkan sosok monster dalam urban legend menjadi nyata. Sementara itu, di sisi lain, Kuroha yang sedang sendirian saat itu dikepung oleh makhluk aneh yang mencoba memakan dirinya. Balik lagi ke Itsuki, di mana Honami datang ke sana juga setelah menyelidiki sekitar rumah sakit tersebut dan menemukan sebuah batu penanda yang udah hancur sewaktu rumah sakit itu melakukan renovasi. Yang mitosnya jika sebuah penanda hancur, maka itu bisa menyebabkan suatu kutukan.
Namun Neko memberitahu kebenarannya yang katanya semua yang terjadi di sana disebabkan oleh seorang penyihir. Dan karena itu mereka harus menemukan inti sihirnya untuk menghentikan semua kejadian aneh di tempat tersebut. Nggak lama ketiganya mencium bau daging terbakar hingga makhluk aneh yang menelan Kuroha tadi datang dan menangkap mereka semua. Beruntung sesampainya di atap, Neko bisa membuat mereka terbebas menggunakan teknik Shikigami kucingnya. Honami langsung bertarung sendirian, sementara Neko memberitahu Itsuki jika makhluk tersebut dulunya adalah seorang penyihir yang mencari keabadian dengan memakan jiwa orang lain. Dan Neko bisa merasakan jika Kuroha udah ditelan makhluk tersebut yang membuat wujud abadi makhluk itu hampir aja sempurna. Neko bersiap untuk bertarung, namun Itsuki mengingatkan jika mereka harus menyelamatkan Kuroha terlebih dahulu sebelum menghabisi makhluknya. Karena itu, Itsuki membuka penutup matanya dan di sini saat melakukan itu, kepribadian Itsuki tiba-tiba aja berubah di mana ia maju dengan sangat gagah. Dan berkat kekuatan matanya, Itsuki bisa melihat inti dari sang monster. Bahkan, Itsuki bisa memerintah anak buahnya dengan keputusan yang sangat tepat. Honami diperintahkan untuk menyibukkan si monster, sementara Neko diminta membuat penghalang dengan Shikigami-nya. Dan saat itulah Itsuki menarik tubuh Kuroha yang berada dalam inti monster tersebut. Nggak hanya sampai di situ aja, setelah berhasil menyelamatkan Kuroha, barulah Itsuki mencabut inti sang monster yang ternyata berupa sebuah jantung. Hingga Neko dan Honami bekerja sama menghancurkan inti tersebut. Keesokan harinya, Kuroha berniat berterima kasih pada Itsuki atas pertolongannya, tapi nggak diduga sang gadis hantu malah diajak bergabung masuk dalam perusahaan astral. Oke, cukup flashbacknya, kita kembali ke masa sekarang di mana Kunugi meminta bantuan pada perusahaan astral untuk mencari kakeknya yang tiba-tiba aja lenyap. Keesokan harinya, Itsuki datang ke rumah Kunugi bersama dengan Kuroha untuk menyelidiki hilangnya sang kakek. Kunugi membawa mereka ke suatu ruangan dan bercerita jika 5 tahun lalu hampir semua keluarganya terbunuh dalam sebuah musibah tanah longsor. Dari peristiwa itu hanya Kunugi dan kakeknya lah yang berhasil selamat. Namun sejak saat itu kakek Kunugi berubah dan hobi mengoleksi benda-benda antik yang ia simpan dalam ruangan tersebut. Bahkan ia akan sangat marah jika cucunya memasuki ruangan koleksinya. Kunugi juga mengatakan sejak saat itu suasana di antara keduanya menjadi dingin karena kakeknya hanya mementingkan benda-benda koleksinya. Yang padahal waktu Kunugi kecil kakeknya adalah orang yang hangat dan sangat menyayangi cucunya itu. Kunugi melanjutkan cerita saat kakeknya hilang di mana saat pulang sekolah di hari itu tiba-tiba banyak kumpulan gagak hitam yang keluar dari rumahnya bersamaan dengan kakeknya yang lenyap begitu aja. Kunugi yang masih nggak menduga jika Itsuki adalah presiden astral lalu bertanya bagaimana si Itsuki bisa mendapatkan posisi itu. Yang ternyata Itsuki ini menggantikan posisi ayahnya yang tiba-tiba menghilang pada 7 tahun yang lalu guys. Di sisi lain, Neko dan yang lainnya sedang menyelidiki tentang kakek Kunugi dan di sana Honami menemukan sebuah fakta jika sebenarnya kakek Kunugi udah terluka parah dalam peristiwa longsor 5 tahun yang lalu, dan ia menggunakan sebuah larangan dalam dunia sihir yang disebut tabu untuk tetap bertahan hidup. Namun, karena kakek Kunugi nggak bisa bertahan dari tabu yang dibuatnya, maka dirinya termakan oleh tabu itu sendiri dan berubah menjadi sosok lain. Honami auto melesat ke rumah Kunugi di mana di sana ia menyerang banyak gagak hitam yang merupakan perubahan wujud dari kakek si Kunugi. Dan sialnya wujud baru kakek Kunugi kemudian menangkap tubuh cucunya sendiri. Melihat itu, Itsuki langsung membuka penutup matanya dan memerintahkan semua anak buahnya menyerang secara bergantian. Mereka semua terlihat berhasil memusnahkan wujud jahat tersebut, namun sial karena lengah salah satu gagak berhasil masuk ke mata Itsuki. Itsuki auto terbawa ke gambaran masa lalu saat Kunugi menemani kakeknya di rumah sakit setelah terjadi peristiwa longsor. Dan saat itulah sang kakek berjanji nggak akan pernah meninggalkan cucunya. Tanpa Kunugi sadari itu hanyalah ilusi karena sebenarnya ia masih berada dalam pelukan si gagak hitam. Dan berkata ia nggak mau berpisah dengan kakeknya yang udah berjanji akan selalu menemani dirinya. Itsuki lalu berkata jika Kunugi nggak sendirian, membuat gadis itu mengingat Itsuki dan teman-temannya. Itsuki memberitahu Kunugi jika hanya gadis itulah yang bisa membuat kakeknya pergi untuk memutus janji yang sebelumnya udah mereka buat.
Karena itu, Kunugi pun akhirnya mengikhlaskan sang kakek dan berhasil selamat. Sore harinya, Itsuki membantu Kunugi menghancurkan semua benda antik koleksi sang kakek yang ternyata di dalam guci tersebut, kakek Kunugi menyembunyikan jimat yang selama ini membantu dirinya bertahan hidup. Keduanya lalu membakar semua jimat itu dan di sini Itsuki memberitahu alasan selama ini kakek Kunugi selalu menjauh dari cucunya tersebut. Yang adalah kakek Kunugi yang sadar udah termakan tabunya sendiri, nggak mau cucunya itu terkena kontaminasi sihir darinya. Kunugi pun berterima kasih pada Itsuki dan kasus akhirnya berhasil dipecahkan oleh perusahaan astral. Beberapa hari kemudian, Itsuki, Mikan, dan Honami datang ke sebuah kuil karena mendapatkan pelanggan seorang pendeta Shinto bernama Shinogi. Shinogi menyewa perusahaan astral untuk menjadi saniwa atau orang yang bisa memanggil dewa. Begitu masuk, mata Itsuki merasakan kesakitan oleh aura yang berada di sana dan karena itu sebagai penyihir aliran Shinto, Mikan pun auto melakukan ritual pembersihan. Shinogi membawa keduanya menemui seorang anak kecil yang terlihat terbaring gak bisa bergerak. Dan anehnya, Shinogi bilang anak itu adalah kakaknya yang bernama Minagi. Ia pun lalu bercerita jika 10 tahun lalu bersama kakaknya itu, Shinogi melakukan sebuah ritual pemanggilan dewa. Keduanya nampak berhasil namun Shinogi yang gak kuat pingsan pada peristiwa tersebut. Dan saat tersadar kakaknya itu terbaring di sebelahnya. Di sana juga ada seorang pria yang memberitahu jika keduanya udah melakukan tabu dan membuat kontaminasi sihir. Itsuki ternyata mengenal pria bernama Kagezaki itu yang berasal dari asosiasi penyihir. Shinogi lalu berkata ritual memanggil dewa seharusnya bukanlah hal yang tabu. Ia lalu melanjutkan cerita jika kakaknya itu adalah orang yang hebat, yang bahkan memiliki kemampuan layaknya seorang dewa pedang. Namun kini harus terbaring gak berdaya tanpa bertambah tua sedikit pun. Dan maksudnya menyewa perusahaan astral adalah untuk menghadapi dewa yang akan ia panggil kembali agar bisa mengambil jiwa kakaknya itu. Malam harinya nggak diduga Adelisia datang ke astral dan berkata jika jadi mereka, ia nggak akan mengambil misi dari Shinogi dan terlibat dengan asosiasi karena bisa membuat mereka terkena hukuman. Terlebih saat ini astral berada di ranking terendah berbeda dengan Gotia yang merupakan perusahaan urutan atas. Mikan lalu datang dan menunjukkan persiapan yang udah ia buat untuk membantu Shinogi, namun Itsuki bilang mereka akan membatalkan misi tersebut. Nggak diduga, Mikan tetap ingin membantu walau harus berjuang sendirian membuat Itsuki luluh dan bersedia membantunya. Itsuki pergi berdua dengan Mikan dan diantar oleh Kuroha. Hingga nggak diduga saat keduanya menuju kuil, Kagezaki datang menemui si gadis hantu. Kagezaki memberitahu Kuroha jika asosiasi nggak akan ikut campur dalam masalah kuil Shinto tersebut. Namun ia mengingatkan jika astral bisa aja gagal memanggil dewa dan malah akan menyebabkan kontaminasi sihir yang lebih besar lagi. Ia lalu menunjukkan sebuah gulungan di mana di sana terdapat gambar jika di kuil itu dulunya ada dua dewa yang saling berselisih satu sama lain. Dan di antara keduanya salah satu dari mereka yang bernama Takeminakata no Kami adalah dewa yang berbahaya. Sementara itu di kuil Mikan dan Shinogi udah memulai ritual pemanggilan hingga tiba-tiba Shinogi diserang oleh Minagi yang terlihat bangkit. Dan bener aja kekhawatiran Kagezaki karena ternyata dewa yang selama ini menahan jiwa Minagi adalah si dewa jahat Takeminakata. Scene selanjutnya kita akan diperlihatkan flashback sesaat setelah Shinogi pingsan akibat ritualnya. Saat itu Kagezaki ada di sana namun ia nggak berbuat apa-apa karena kedua bersaudara udah melakukan hal tabu dengan memanggil si dewa jahat. Minagi sempat melawan sang dewa jahat dan berhasil memanggil dewa lainnya yang bernama Futsunushi no Kami dan menyegel dewa jahat ke dalam tubuhnya sendiri. Kembali ke masa sekarang di mana Takeminakata langsung mencari dewa Futsunushi untuk membalas dendam karena udah menyegelnya. Ia pun auto mengamuk sampai membuat kuil itu tenggelam ke bawah tanah. Itsuki bersiap melawan dan membuka penutup matanya, namun Mikan mencegahnya karena sebagai saniwa udah tugasnya melawan sang dewa. Mikan akhirnya berhadapan 1 lawan 1 dengan Takeminakata di mana ia menggunakan sebuah teknik bernama Tamashizume yang Kagezaki bilang adalah teknik master dari klan Katsuragi. Mikan langsung beradu kekuatan dengan Takeminakata di mana ia sempat kesulitan melawan kemarahan dari sang dewa dan malah jiwanya sendiri yang hampir terambil. Namun gak diduga Honami datang membantu disambung oleh Itsuki yang menebas kaki Takeminakata menggunakan pedang Shishinogi.
Dan berkat bantuan keduanya, Mikan pun berhasil melepaskan jiwa si Minagi, membuat sang dewa auto menghilang dari tempat tersebut. Minagi pun akhirnya kembali tersadar dan Astral berhasil menang dalam misi itu. Malam harinya, Kagezaki yang mendatangi perusahaan Astral dan mengancam akan menghapus perusahaan tersebut karena nggak dianggap layak dan nggak bisa mencapai target dalam menyelesaikan misi dari asosiasi. Karena misi di part sebelumnya yang berhasil diselesaikan oleh Itsuki dan kawan-kawan bukanlah misi resmi yang diberikan oleh asosiasi penyihir. Namun, Kagezaki masih memberikan satu kesempatan untuk Astral menyelesaikan sebuah misi yang asosiasi berikan, di mana malam itu mereka semua diutus ke suatu tempat untuk menyegel kontaminasi sihir dari sebuah tabu yang bernama Magi Knight. Sementara itu, di sisi lain, perusahaan Gotia juga mendapatkan misi yang sama dan harus bersaing dengan perusahaan Astral. Magi Knight ini terjadi tiap tengah malam, di mana saat itu terjadi, sekeliling bangunan tersebut tiba-tiba dipenuhi air hitam layaknya sebuah lautan. Itsuki dan Honami bertugas mencari inti sihir dari atas, sementara Neko dan Mikan bertugas menuntun mereka dari bawah dengan membuat pelindung sihir yang mencegah keduanya tenggelam dari air hitam tersebut. Sementara itu, Gotia pun udah memulai ritual pemanggilan dan memanggil beberapa burung iblis yang anehnya mereka pakai untuk menyerang Itsuki juga Honami. Beruntung ada Honami yang mengeluarkan teknik jarum sihirnya hingga bisa memusnahkan semua burung itu sekaligus. Sialnya, Adelicia lalu datang untuk mencegah perusahaan Astral menyelesaikan misi yang udah diberikan oleh asosiasi. Ia auto memanggil 3 iblis, namun saat para makhluk itu akan menyerang, tiba-tiba dari bawah air keluar kekuatan sihir yang memusnahkan para makhluk tersebut. Nggak hanya itu aja, karena kemudian Itsuki dan Adelicia tertelan ke bawah air hitamnya. Itsuki lalu tersadar di pangkuan Adelicia dalam bangunan di awal scene tadi dan terlihat jika air hitamnya udah berubah jadi bongkahan es yang membuat keduanya terkurung dan gak bisa keluar dari sana. Adelicia lalu membuat sebuah lingkaran sihir untuk melakukan ritual pemanggilan, namun sayang ia kekurangan jimat untuk melakukannya. Dan karena itu Adelicia meminta bantuan Itsuki untuk menyerahkan pin perusahaan Astral yang dipakai oleh sang presiden dan memiliki kekuatan sihir. Dengan bantuan pin tersebut, Adelicia pun akhirnya berhasil memanggil makhluk bernama Eligor. Walau lucunya, ia hanya bisa memanggilnya dalam wujud kecil aja. Setelahnya, Adelicia akhirnya jujur kenapa ia sangat ingin memenangkan misi tersebut. Karena ternyata tabu yang berada di sana dibuat oleh salah satu penyihir dari perusahaan Gotia. Dan maksudnya mencegah Astral ikut dalam misi karena tentu Adelicia nggak mau ada seorang pun tahu akan hal itu. Nggak lama datang penyihir yang dimaksud Adelicia yang saat itu udah mengalami perubahan bentuk, dan yang mengejutkan, penyihir Gotia yang udah membuat tabu ternyata adalah ayah dari Adelicia sendiri. Adelicia sangat marah pada ayahnya yang udah membuat aib bagi Gotia. Sementara ayahnya sendiri yang dibilang udah membuat aib kemudian menyerang dengan teknik summoner milik perusahaannya. Ia juga mencoba menyerang Itsuki, beruntung Eligor kecil berhasil melindungi anak itu. Sialnya, Adelicia yang lengah karena mengkhawatirkan Itsuki kemudian tertangkap. Ayah Adelicia ternyata mengincar Itsuki karena menginginkan kekuatan mata sang presiden Astral. Hingga tiba-tiba ia diserang seseorang yang adalah Honami yang berhasil sampai di tempat itu juga. Walau sayang, ayah Adelicia lalu melarikan diri karena matahari saat itu udah terbit. Itsuki kemudian berpesan pada Honami agar perusahaan Astral menutup rapat rahasia Adelicia yang ayahnya udah melakukan sebuah tabu. Walau sayang, asosiasi ternyata udah mencurigai perusahaan Gotia dan meminta Adelicia mengonfirmasi tentang rumor mengenai salah satu penyihir mereka lah yang udah membuat tabu Magi Knight pada 4 bulan lalu di negara asal Adelicia. Kagezaki bahkan berkata jika kedatangan Adelicia dari negara asalnya ke Jepang adalah untuk mengejar penyihir yang udah membuat tabu itu. Adelicia udah sangat terpojok, namun Itsuki kemudian membantunya dengan berkata ia nggak melihat apa-apa saat menjalankan misi tadi malam. Hingga kata-kata Itsuki berhasil membuat si Kagezaki pergi dan mengakhiri perdebatan mereka. Adelicia pun berterima kasih pada Itsuki atas apa yang udah ia lakukan. Sampai kemudian Itsuki menawarkan kerjasama antara Astral dan Gotia untuk menghentikan Magi Knight-nya.
Mereka pun mulai membahas strategi di mana Adelisia mengajukan diri sebagai umpan untuk memancing ayahnya keluar. Dan setelahnya, atas petunjuk Adelisia, mereka semua pergi ke sebuah taman hiburan, tempat ayah dari Presiden Gothia itu melarikan diri. Rencana pun dimulai dengan Mikan yang membuat pelindung, Adelisia membuat lingkaran sihir. Honami dan Neko bersiap melakukan serangan kejutan, sementara Itsuki lemah cuma ditugaskan mengintai dan memantau jalannya pertarungan. Adelisia lalu berdiri di tengah lingkaran sihir yang ia buat hingga saat tengah malam ayahnya pun menampakkan dirinya. Saat itulah Mikan melakukan tugasnya dengan mengaktifkan pelindung agar ayah Adelisia nggak bisa melarikan diri lagi. Disambung dengan Neko yang menggunakan sebuah jimat untuk membakar tubuh sang monster. Adelisia mencoba mengakhiri semua itu dengan menyerang ayahnya sendiri menggunakan hiu iblisnya. Namun sayang, sang ayah malah menyerap kekuatan hiu tersebut sekaligus kekuatan Eligor yang dari tadi bersama Adelisia, dan dengan itu ia pun bisa berubah bentuk menjadi sosok iblis ular besar. Ayah Adelisia langsung menyerang Neko dan kemudian mencoba menelan anaknya sendiri. Beruntung Honami berhasil membawa Adelisia walau keduanya lalu bisa dijatuhkan. Itsuki yang melihat itu mencoba membantu tapi ia malah dijatuhkan juga dan harus berhadapan dengan ayah Adelisia secara langsung. Dan di sini Itsuki pun akhirnya menggunakan kekuatan matanya. Ayah Adelisia lalu kembali dalam wujud ular, namun itu udah terlambat karena Itsuki yang udah jadi super OP bisa mengalahkan ayah Adelisia dalam satu kali pukulan aja. Ayah Adelisia kembali dalam wujud manusia walau kemudian ia harus tewas karena tabu yang udah dibuatnya sendiri. Keesokan harinya, Itsuki harus masuk ke rumah sakit karena tubuhnya akan melemah setelah ia menggunakan kekuatan matanya. Namun berkat itu perusahaan astral selamat dan nggak jadi ditutup oleh asosiasi. Nekoyashiki lalu mengajak Honami berbincang di atap untuk membahas mata iblis yang dimiliki oleh Itsuki, yang katanya kekuatan mata itu memungkinkan penggunanya bisa membaca pergerakan, kemampuan, ataupun mengetahui kelemahan lawan. Namun bahayanya tiap kali menggunakan kekuatan itu maka roh sang pengguna akan terhisap sedikit demi sedikit. Beberapa hari pun telah berlalu. Saat itu Itsuki yang sedang berjalan sendirian gak sengaja bertemu dengan seorang gadis berambut merah yang terluka pada bagian lengannya. Walau aneh, darah dari wanita itu terlihat berwarna hijau. Itsuki yang baik gak segan memberikan sapu tangan untuk menyeka darah tersebut, dan di sini ia yang seorang penyihir dan udah banyak bertemu makhluk aneh, tentu gak terkejut melihat perbedaan warna dari darah gadis tersebut. Gadis itu lalu memberitahu jika ia bernama Lapis yang adalah seorang homunculus atau manusia buatan. Walau manusia buatan, gadis itu seperti manusia pada umumnya yang bisa merasakan kelaparan, dan karena itu Itsuki pun memberikan makanan yang ia bawa. Sore harinya, Lapis bilang jika ia akan pergi namun juga berkata jika ia akan datang lagi. Dan karena hal tersebut, Itsuki memberikan kartu nama perusahaannya agar sang gadis buatan bisa mencarinya ke alamat tersebut. Lapis pun benar-benar datang ke astral untuk menemui Itsuki dan ia bilang jika dirinya meminta bantuan untuk mencari mata Basilix, yang Neko bilang dalam legenda Basilix adalah nama raja ular berbisa yang matanya bisa membuat orang yang menatapnya menjadi batu dan kemudian tewas. Lapis bahkan bersedia membayar dengan sekeping koin emas jika perusahaan astral bersedia membantunya. Dan melihat koin itu setara dengan uang 400.000 yen, si Neko auto menyodorkan kontrak kerja pada Lapis walau sebelumnya ia bilang Basilix hanyalah sebuah legenda yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Namun Lapis berkata ia akan membimbing mereka semua sampai di tempat Basilix berada. Lapis lalu mengajak Itsuki dan yang lainnya ke sebuah terowongan yang udah nggak terpakai, dan si Lapis ternyata nggak halu karena di sana bener-bener ada sosok ular besar yang diikat menggunakan sebuah rantai. Melihat kedatangan orang-orang itu, Basilix pun auto mengamuk dan menghancurkan pintu masuk ke ruangan tersebut, membuat Itsuki dan Lapis terjebak di dalamnya. Hingga saat Neko dan Honami menerobos masuk, saat itu bersamaan dengan Itsuki yang sedang membuka penutup matanya. Itsuki yang bisa melihat kelemahan Basilix auto memerintahkan Honami dan Neko menyerang, membuat monster itu kalah dan berubah menjadi sebuah kristal yang kemudian diambil oleh si Lapis.
Seperti sebelumnya, Itsuki pun auto terkapar setelah menggunakan kekuatan matanya hingga pada keesokan harinya, Lapis datang menemui Itsuki dan harus bertengkar dengan Mikan yang menyalahkan si Lapis atas apa yang udah terjadi pada presidennya itu. Nggak lama, Itsuki lalu tersadar bersamaan dengan Honami yang datang dan melihat darah hijau keluar dari tangan si Lapis. Di sini sebelumnya cuma Itsuki aja yang tahu jika Lapis adalah seorang homunculus dan nggak memberitahu teman-temannya. Dan itu membuat Honami marah karena ia bilang mungkin misi yang diberikan Lapis adalah suruhan dari orang lain yang adalah orang yang udah membuat si Lapis. Karena itu, Mikan auto membuat pelindung agar Lapis nggak bisa mendekati Itsuki sebelum mereka mengetahui kebenaran dari sang homunculus. Honami lalu bertanya kenapa Tuan si Lapis menyewa mereka untuk menjalankan misi tersebut. Lapis lalu berkata jika ia melakukan semua itu demi seseorang yang ia sebut kakak. Di mana kakaknya itu juga udah memerintahkan Lapis melawan Itsuki dengan mata Basilisk yang kemudian membuat ledakan di ruangan tersebut. Beruntung Mikan sempat melindungi presidennya sementara Lapis kemudian menghilang. Malam harinya Neko memberitahu Itsuki dan Honami jika hanya seorang alkemis hebat yang bisa mengendalikan seorang homunculus. Dan ia mencurigai jika seseorang bernama Judaix Toloide adalah dalang di balik semua ini. Di mana pria itu dulunya adalah salah satu direktur divisi penemu dan pembentuk di perusahaan Astral yang sangat loyal pada presiden sebelumnya yang gak lain adalah ayah Itsuki yang bernama Iba Tsukasa. Dan bener aja karena Shin lalu berpindah pada Lapis yang menyerahkan mata Basilisk pada seorang pria yang kemudian menanamkan mata iblis itu di mata kiri sang homunculus. Dan pria itu nggak lain adalah si Judaix yang dicurigai oleh Neko. Tanpa diketahui orang-orang Astral, saat itu Adelicia sendirian menyusup ke markas Judaix yang ada di Paris untuk menyelidiki pria itu demi membalas budi pada Itsuki. Sialnya, ia lalu ketahuan oleh si Judaix hingga pertarungan singkat terjadi di sana. Adelicia berhasil melarikan diri walau sial ia dijegat oleh si Lapis yang dengan tatapan mata Basilisknya aja bisa menjatuhkan Adelicia. Hingga terlihat Presiden Gothia itu udah nggak bisa bergerak. Keesokan harinya di Jepang, Kagezaki mendatangi Astral untuk menunjukkan sebuah koper yang katanya adalah sebuah warisan dari Iba Tsukasa yang akan diserahkan untuk penerusnya. Namun masalahnya ada seseorang yang menilai Itsuki nggak berkompeten menerima warisan tersebut dan merasa jika ia lebih pantas menerima warisan itu. Kagezaki lalu mengajak Itsuki dan Honami menaiki sebuah kapal untuk bertemu dengan kandidat penerus yang akan menerima warisan itu juga. Dan yang mengejutkan, orang itu ternyata adalah Lapis yang diutus Judaix sebagai pembicaranya yang katanya dulu ayah Itsuki udah memberikan 20% hak untuk Judaix atas perusahaan Astral. Karena itu, di sini Judaix ingin memiliki segalanya yang ada di Astral termasuk warisan Iba Tsukasa karena Itsuki dinilai bukanlah orang yang berkompeten. Mendengar itu, Itsuki menjawab jika ia adalah presiden Astral yang sah dan gak akan semudah itu memberikan perusahaan pada seseorang yang baru aja ia temui. Karena penolakan tersebut, Lapis berkata jika mereka akan memperebutkan warisan dalam koper dengan cara duel sihir yang disebut Vehde. Itsuki sempat menolak, namun Lapis berkata ia punya berita tentang Adelicia dan akan memberitahu Itsuki jika sang presiden Astral menerima duel tersebut. Karena itu Itsuki mau nggak mau menerimanya hingga Kagezaki melepas koper warisan pada pihak Astral dan Judaix untuk diperebutkan. Sesuai janji, Lapis memberitahu Itsuki tentang Adelicia yang katanya udah mati karena mencoba menyusup ke markasnya. Membuat Honami sangat marah dan auto menyerang si Lapis hingga duel pun terjadi di tempat itu. Di sini si Lapis menggunakan ramuan pemberian Judaix untuk melawan sihir dari si Honami. Tanpa Honami sadari, Itsuki yang sangat marah mendengar kematian Adelicia tahu-tahu udah membuka penutup matanya menuntun Honami menyerang hingga ia berhasil melukai Lapis. Lapis yang gak mau melawan mata si Itsuki auto melarikan diri dari sana. Hingga setelahnya, Honami dan para penyihir Astral membahas tentang Adelicia yang mereka bilang Judaix pasti berbohong mengatakan udah menghabisi gadis itu. Hingga tiba-tiba Astral diserang oleh kekuatan besar, beruntung si Neko masih sempat menahannya. Honami lalu pergi dari sana untuk menuju ke asal serangan sementara Lapis lagi-lagi mendatangi Itsuki. ユダイクスと話してるのかラピス。
Honami ternyata berhasil menemukan keberadaan Judaix dan berhadapan dengan pria tersebut. Honami yang udah mengenal Judaix tahu jika ternyata pria inilah yang membuat penutup mata iblis Itsuki. Dan karena itu ia memaksa Judaix untuk menyembuhkan mata tersebut dan langsung menyerang. Judaix sama sekali nggak menghindar dari sihir akar si Honami yang ternyata pria itu udah mengubah tubuhnya sendiri menjadi mesin. Hingga setelahnya Judaix pun lalu memukul Honami sampai nggak sadarkan diri. Berpindah pada lapis yang menyerang Itsuki menggunakan mata basiliksnya. Namun gak diduga seseorang lalu menyerang balik si lapis dan yang mengejutkan orang tersebut adalah Adelisia yang ternyata masih hidup. Adelisia langsung mengobati mata Itsuki menggunakan sebuah jimat bernama mata Horus dan bilang jika ia datang untuk membalas dendam pada si homunculus, akan tetapi lapis kemudian pergi dari sana karena katanya tugasnya untuk mengulur waktu udah selesai. Itsuki lalu bertanya bagaimana si Adelisia masih bisa hidup dan ternyata Adelisia ini bisa merubah iblisnya dalam wujudnya sendiri dan yang kemarin diserang oleh lapis adalah iblis yang menyerupai Adelisia. Berpindah ke markas Judaix di mana Honami tersadar di sana dan terlihat dikurung oleh sebuah pelindung waktu. Nggak lama Judaix dan lapis datang di mana si Judaix langsung membuka koper peninggalan ayah Itsuki di depan Honami. Yang ternyata isi dari koper tersebut adalah catatan peninggalan dari Iba Tsukasa. Di sini terbongkar Judaix ini sangat tertarik dan terobsesi pada Iba Tsukasa dan setelah kepergian ayah Itsuki tersebut, Judaix ingin seperti pria itu dengan memiliki apa yang dulu dimiliki oleh Iba Tsukasa juga. Setelah Judaix dan lapis pergi, Honami melakukan ritual menggunakan darahnya sendiri dan berhasil melenyapkan pelindung sihir buatan si Judaix. Hingga nggak diduga Adelisia yang emang udah tahu markas si Judaix datang untuk menyelamatkan Honami. Sementara di sisi lain, Itsuki dan yang lainnya saat itu sedang berhadapan dengan Judaix dan juga lapis. Lapis langsung mengepung para astral disambung oleh Judaix yang menyerang dengan sihirnya. Beruntung si gadis hantu bisa membuat pelindung yang menangkal sihir dari Judaix. Neko dan Mikan lalu bergantian menyerang makhluk-makhluk buatan lapis dan melihat itu dengan kejam, si Judaix mengambil mata basiliks dari lapis dan kemudian menyerang semua penyihir astral tersebut. Adelisia juga Honami lalu datang ke sana membuat si Judaix semakin menggila karena kemudian ia merubah si lapis menjadi wujud ular basiliks. Honami dan Adelisia nggak bisa bertahan dari tatapan ular basiliks, namun yang mengejutkan Itsuki bisa bangkit walau sebelumnya udah terkena serangan mata sang iblis ular. Itsuki pun membuka penutup matanya dan berjalan ke arah ular tersebut dan ia nggak terpengaruh oleh mata basiliks karena memakai jimat mata Horus yang sebelumnya diberikan oleh Adelisia. Sambil memukul tubuh ular basiliks, Itsuki berkata pada Judaix jika ia emang nggak seperti ayahnya, namun Itsuki akan tetap berusaha menjadi presiden astral. Begitupun Judaix yang diminta untuk jadi seseorang yang bisa dibanggakan oleh Iba Tsukasa. Setelahnya, lapis pun kembali dalam wujud semula dan sama-sama pingsan bersama Itsuki. Pertarungan pun usai dan setelah kepergian semua orang, Judaix masih kepikiran kata-kata Itsuki yang memintanya jadi seorang pria yang bisa dibanggakan oleh Iba Tsukasa. Hingga nggak lama lapis datang dan walau udah diperlakukan buruk oleh Judaix, lapis berkata jika ia akan selalu bersama pria yang udah ia anggap sebagai kakaknya sendiri itu. Beberapa hari pun telah berlalu di mana saat itu Itsuki kedatangan seorang klien bernama Isurugi Kei yang ingin menyewa para penyihir astral untuk sesuatu yang ia sebut sebagai festival bintang. Hingga nggak lama Neko datang dan ternyata Isurugi dan Neko ini udah saling kenal guys. Itsuki dan Neko pun akhirnya menerima misi dari Isurugi dan dalam perjalanan Neko memberitahu Itsuki tentang festival bintang yang adalah sebuah ritual pemurnian untuk membersihkan kekuatan sihir. Dan saat itu mereka diminta membersihkan kekuatan sihir di sebuah gunung. Itsuki lalu bertanya bagaimana Neko dan Isurugi bisa saling kenal. Dan Neko pun bercerita jika Isurugi dulu adalah juniornya saat keduanya sama-sama belajar di sebuah sekolah sihir. Neko juga memberitahu jika sekolahnya dulu pernah melakukan festival bintang untuk memurnikan kekuatan sihir di gunung itu. Dan seorang murid wanita paling berbakat ditunjuk untuk memimpin ritualnya, namun sayang upacara festival bintang itu gagal dan murid wanita tersebut harus tewas karenanya. Nggak lama mereka bertemu dengan Mikan yang udah lebih dulu sampai di sana hingga akhirnya ketiganya pun bersiap memulai festival bintangnya. Neko yang memimpin acara mulai membaca mantra di depan api yang mereka buat
Dan tanpa ketiganya sadari, Isurugi ternyata sedang memperhatikan jalannya ritual nggak jauh dari tempat itu. Bahkan ia lalu mengeluarkan beberapa benda sihir yang dipakai untuk mengganggu ritual, di mana benda itu bisa membuat api menjadi seperti hidup dan menyerang si Neko. Anehnya, Itsuki yang ikut terkena serangan tahu-tahu terbawa ke gambaran masa lalu di mana saat itu ada seorang pria yang sedang menggendong Mikan kecil, dan lalu muncul seorang wanita juga bernama Sakuya yang gak lain adalah murid yang diceritakan Neko tadi sekaligus kakak dari si Isurugi. Di sini diperlihatkan jika pria yang menggendong Mikan adalah si Neko, guys. Walau nggak dijelaskan kenapa saat itu Mikan nggak sadarkan diri dan cuma diberitahu Neko akan membawanya ke astral untuk meminta Judaix mengobati si Mikan. Sebenarnya saat itu Neko yang adalah penyihir paling berbakat di sekolah harus memimpin ritual festival bintang, namun karena ia lebih memilih menyelamatkan Mikan, Sakuya bersedia menggantikan posisi si Neko. Itsuki akhirnya kembali tersadar dan melihat Mikan terbaring di sebelahnya, sementara Neko sendiri ternyata masih sanggup berdiri dan sedang melanjutkan ritual seorang diri. Itsuki lalu menemui Neko yang lalu memberitahu sang presiden dan memintanya menjadi saksi atas duel sihir yang akan ia lakukan, yang ternyata saat Itsuki pingsan ada seseorang yang menantang Neko melakukan fehde dan orang itu nggak lain adalah si Isurugi. Isurugi akhirnya menampakkan diri walau terlihat ia sedang menderita sebuah penyakit. Karena dulu waktu kakaknya melakukan ritual, Isurugi menemaninya dan terkena kontaminasi sihir dari gagalnya ritual tersebut. Itsuki pun menemui Isurugi dan ia udah menyadari gambaran masa lalu yang tadi dilihatnya, jika Isurugi menantang Neko karena menyalahkannya atas kematian Sakuya. Itsuki mencoba memberitahu pria itu jika Sakuya melakukan ritual atas kemauannya sendiri bukan berdasarkan paksaan dari Neko Yashiki. Namun si Irugi yang udah termakan dendam sama sekali nggak mau mendengarkan kata-kata Itsuki. Neko lalu datang dan memberitahu jika awal sekolah mereka mengadakan festival bintang bukanlah untuk memurnikan kekuatan sihir, namun untuk menyerap sihir itu sendiri ke tubuh orang yang melakukan ritual, di mana jika berhasil orang tersebut akan dikaruniai kekuatan sihir yang hebat. Dan jahatnya maksud Isurugi mengganggu festival bintang yang dilakukan Neko tadi adalah agar Neko tewas seperti kakaknya. Sementara kekuatan sihirnya bisa ia serap sendiri. Di mana dulu saat kakaknya gagal melakukan ritual, si Isurugi mendapat kekuatan dari festival bintang walau nggak sempurna dan harus mengalami sakit. Neko lalu meminta Mikan melanjutkan ritual sementara ia akan bertarung dengan Isurugi. Pertarungan pun dimulai dan di sini walau Isurugi udah punya kekuatan dari festival bintang sebelumnya, Neko yang adalah murid paling berbakat terlihat lebih unggul darinya. Isurugi lalu mengeluarkan teknik terkuatnya yang bernama Kuda Gitsune, di mana dari teknik itu ia bisa mengeluarkan 5 ekor rubah yang kemudian diperintahkan menyerang Neko. Namun Neko masih terlalu kuat untuk Isurugi dan bisa mementahkan serangan tersebut. Mengetahui perbandingan kekuatan mereka, Isurugi menggunakan teknik terlarang di mana ia memberikan tubuhnya sendiri pada kelima rubah sebagai wadah mereka. Dengan itu, Isurugi terlihat jadi sangat kuat dan bersiap menghabisi Neko tanpa ia tahu Neko Yashiki punya jurus hebat lain yang membuat tubuhnya dikelilingi oleh kobaran api, yang bahkan membuat Isurugi nggak berkutik di hadapannya. Neko pun akhirnya berhasil mengeluarkan 5 rubah dari tubuh Isurugi dan nggak hanya itu aja, bahkan ia lalu bisa mengeluarkan kontaminasi sihir yang selama ini membuat Isurugi mengalami sakit. Waktu pun terus berlalu sampai di suatu musim salju, Itsuki terlihat sedang berolahraga sendirian di sebuah gunung. Nggak lama ia melihat seekor kupu-kupu berwarna putih dengan satu sayap terluka, membuat Itsuki yang ingin menolong kupu-kupu tersebut mengejarnya menuju sebuah terowongan. Tapi tiba-tiba mata Itsuki mendeteksi ada kekuatan sihir yang mendekatinya sampai membuat Itsuki nggak sadarkan diri. Dan bener aja karena kemudian muncul iblis serangga yang ternyata memancing Itsuki untuk mengikuti kupu-kupu tadi. Beruntung lalu datang seseorang yang berhasil mengusir iblis tersebut. Pria itu lalu bertanya siapa sebenarnya Itsuki karena ia bisa melihat makhluk tadi yang harusnya nggak bisa dilihat oleh orang biasa. Ia bahkan mengira Itsuki adalah seorang penyihir jahat, namun Itsuki lalu memberitahu jika ia tadi mengikuti seekor kupu-kupu yang sayapnya terluka dan berniat menolongnya. Membuat pria itu merasa bersalah udah menuduh Itsuki dan lebaynya ia ingin langsung melakukan seppuku atau istilah bunuh diri dengan memotong perut yang biasa dilakukan oleh seorang samurai. Itsuki berhasil mencegah pria itu melakukan seppuku hingga pria aneh itu pun lalu memberikan kartu namanya untuk Itsuki.
Dan anehnya di sana tertulis jika namanya adalah Sekiren yang bekerja di perusahaan astral. Melihat itu, Itsuki juga mengeluarkan kartu namanya dan begitu Sekiren melihat Itsuki adalah sang presiden astral, membuatnya sangat terkejut dan memanggil Itsuki dengan sebutan Tuan Muda. Shin lalu berpindah ke astral di mana saat itu Neko sedang menceritakan pada Kuroha tentang karyawan-karyawan astral generasi pertama yang katanya adalah sekumpulan orang aneh, terlebih si Sekiren. Walau aneh, Sekiren sebenarnya orang baik yang hobi bertualang dan hanya sesekali aja datang ke astral. Karena itu, mereka membiarkan Itsuki bersama Sekiren yang sebelumnya menghubungi mereka karena katanya Itsuki ingin berlatih bela diri dengan pria tersebut. Itsuki benar-benar berlatih giat dengan Sekiren selama beberapa hari tanpa mereka ketahui di suatu malam seorang pria mencuri guci milik perusahaan Gotia dan berhasil membantai hampir semua anggotanya yang saat itu mereka sedang melakukan sebuah ritual di negara lain. Hingga keesokan harinya, salah satu karyawan Gotia yang bernama Depne datang menemui Itsuki dan Sekiren untuk memberitahu jika saat itu Adelisia nggak diketahui keberadaannya. Karena khawatir, Itsuki pun akhirnya kembali ke astral, namun anehnya Honami lalu memberitahu jika Adelisia baru aja menelepon dan mengabari jika ia akan terlambat pulang ke Jepang. Malam harinya, saat Itsuki sedang berjalan sendiri, ia tiba-tiba diserang oleh Forneus, ikan iblis milik Adelisia. Namun anehnya, yang mengendalikan Forneus saat itu bukanlah Adelisia, melainkan seorang pria. Itsuki lalu ditangkap oleh Forneus, namun saat itu Adelisia juga datang ke sana untuk menghentikan pria bernama Cliff Roland tersebut. Dan di sini terungkap jika Cliff mencuri guci milik Gotia untuk memanggil iblis kuat bernama Asmodai. By the way, Cliff ini dulunya adalah murid dari ayah Adelisia, namun ia dikeluarkan dari Gotia karena sebelumnya juga terobsesi ingin membangkitkan Asmodai. Adelisia mencoba menyerang Cliff, tapi sial ia malah terkena serangan dari Forneus, hingga setelahnya Cliff pun pergi dari tempat itu. Adelisia lalu memberitahu Itsuki jika selain semua iblis yang pernah ia panggil, ada 4 iblis terkuat yang salah satunya adalah Asmodai. Di mana iblis itu hanya boleh dibangkitkan oleh Presiden Gotia, dan saat di Inggris, sebenarnya Adelisia akan membuat kontrak untuk memanggil Asmodai. Namun ritual itu diganggu oleh Cliff dengan mencuri gucinya dan menyebabkan banyak penyihir Gotia terbunuh karena ritualnya udah gagal. Adelisia yang gucinya udah diambil tentu kehilangan kemampuannya memanggil iblis, dan karena itu ia menganggap jika itu sebuah aib dan gak mau ada seorang pun penyihir yang membantunya. Namun Itsuki lalu berkata jika ia akan membantu Adelisia sebagai manusia biasa tanpa kekuatan sihirnya. Itsuki dan Adelisia pun langsung menuju sebuah pabrik nggak terpakai, di mana malam itu Cliff ternyata udah memulai ritual untuk memanggil Asmodai. Dan di sini Adelisia memberitahu jika orang yang memanggil Asmodai nggak punya cukup kekuatan, maka ia harus mengorbankan sesuatu. Contohnya si Cliff yang dulu pernah membangkitkan Asmodai dan harus kehilangan satu lengannya karena ritualnya gagal. Begitu masuk ke dalam, keduanya auto diserang oleh Forneus. Beruntung Adelisia masih punya kalung yang bisa mengusir iblis tersebut. Hingga setelahnya, keduanya melihat Cliff yang mengorbankan si Forneus untuk membangkitkan Asmodai. Asmodai, sang iblis wanita pun akhirnya berhasil bangkit, di mana dengan kejam ia langsung menghabisi Cliff yang bahkan udah memanggilnya. Asmodai juga hampir aja menghabisi Adelisia, beruntung Itsuki bisa mencegahnya. Itsuki akhirnya mengeluarkan teknik bela diri yang udah ia pelajari untuk melawan Asmodai. Sementara Adelisia menuju lingkaran sihir untuk membuat kontrak baru dengan si iblis wanita. Asmodai nampak nggak mau menuruti perintah Adelisia, namun Itsuki berhasil mendorongnya masuk lingkaran sihir hingga akhirnya Asmodai pun bisa dikuasai oleh Adelisia. Itsuki lalu bertanya apa yang Adelisia korbankan untuk Asmodai sampai iblis itu mau menurutinya. Dan di sini baru terbongkar kalau Adelisia ternyata rela mengorbankan masa depannya sendiri. Setelahnya, Itsuki dan Adelisia yang semakin dekat, dan saat mereka sedang menghabiskan waktu berdua di sebuah taman, ada seseorang yang meminta pertolongan karena nggak bisa turun dari atas pohon yang ia bilang sebelumnya ia naik ke sana karena ingin menyelamatkan seekor kucing. Anak itu pun mengenalkan diri dan ia bernama Finn Kruda. Hingga nggak lama, Itsuki menyadari jika kucing yang diselamatkan Finn ternyata adalah milik si Neko Yashiki. Karena udah menyelamatkan kucing tersebut, Finn pun diajak ke perusahaan astral, dan Neko tentu sangat berterima kasih atas apa yang udah dilakukan oleh anak itu.
Nggak lama, Honami dan Mikan lalu datang dan anehnya Finn dan Honami terlihat udah saling kenal yang ternyata Finn adalah senior sekaligus orang yang udah mengajari Honami menggunakan sihir Celtic. Dan yang lebih mengejutkan, Finn ternyata adalah seorang agen asosiasi yang emang ditugaskan pergi ke astral untuk memberitahu jika Itsuki udah membuat sebuah tabu. Walau itu baru sebatas kecurigaan dan karenanya Finn harus menyelidiki hal tersebut. Finn lalu bertanya pada Neko sebagai anggota astral dari generasi pertama tentang perusahaan itu yang katanya udah membuat sebuah tabu, namun Neko menjawab jika ia nggak tahu apapun tentang hal tersebut. Di sini, Finn mengatakan jika ia sendiri pun sebenarnya nggak percaya kalau astral udah membuat sebuah tabu. Terlebih, Honami juga adalah anggota di perusahaan itu. Hingga nggak lama, Finn pun lalu meninggalkan astral. Setelah Finn pergi, para anggota astral baru menyadari jika presiden mereka pun udah nggak berada di sana. Di mana saat itu Itsuki mengejar Finn untuk mengajaknya berbincang. Itsuki lalu bertanya apa yang ada di pikiran Finn tentang seorang penyihir yang Finn jawab penyihir hanyalah orang aneh yang sesat. Terlebih orang-orang dengan kemampuan mata seperti Itsuki yang ia bilang bahkan lebih buruk dari kata sesat. Setelahnya Finn menyemangati Itsuki dengan bilang Itsuki harus percaya pada diri sendiri dan menjadi kuat. Anehnya setelah tangan Finn menyentuh penutup mata Itsuki, anak itu terlihat kesakitan. Itsuki pun akhirnya pergi dari sana sementara Honami malah datang ke tempat Finn. Finn lalu bertanya pada Honami kenapa selama ini gadis itu menyembunyikan jika Itsuki mempunyai mata iblis yang disebut dengan Glamlitz. Dan dari sana Finn akhirnya mengerti jika selama ini Honami belajar sihir padanya demi mencari tahu cara menyembuhkan mata tersebut. Honami lalu menjawab jika ia nggak bisa memberitahu Finn tentang mata Itsuki karena Itsuki mendapat mata itu atas kesalahan si Honami sendiri. Hingga ia mengingat gambaran masa lalu di mana saat itu Honami dan Itsuki kecil terlihat dikejar oleh sesuatu. Hingga setelahnya Itsuki tahu-tahu udah memiliki mata Glamlitz-nya. Nggak lama banyak kabut yang tiba-tiba muncul menyelimuti kota dan di sana Finn akhirnya memberitahu Honami jika asosiasi menganggap Glamlitz milik Itsuki itu adalah sebuah tabu. Berpindah pada Itsuki yang terlihat sangat kesakitan di tengah kabut hingga tiba-tiba keluar seekor naga dari kabut tersebut. Beruntung, Sekiren lalu datang melindungi presiden astral tersebut. Sekiren akhirnya menyadari jika ada yang gak beres pada mata Itsuki. Dan ia pun memberikan sebuah mantra yang Sekiren bilang seseorang udah merusak fungsi dari penutup mata yang selama ini menyegel kekuatan Itsuki. Dan yang mengejutkan, orang yang udah merusak penutup mata Itsuki nggak lain adalah Finn yang saat itu udah berpisah dengan Honami. Sementara itu, di lain sisi Honami yang udah terpengaruh kata-kata Finn yang bilang ia akan membantu menyembuhkan mata Itsuki membuat segel darah di beberapa tempat. Berpindah pada anggota astral lainnya, yang menyadari keanehan dari fenomena kabut yang tiba-tiba muncul di mana di sana Neko akhirnya memberitahu jika mata Itsuki didapat karena presiden astral itu udah melihat seekor naga sewaktu ia kecil. Beruntung di generasi pertama dulu ada Judaix dan Sekiren yang bisa menyegel kekuatan naga itu agar tertidur. Walau saat Itsuki menggunakan kekuatan itu atas kemauannya sendiri, naga yang berada di mata Itsuki sedikit demi sedikit mulai terbangun dari tidurnya. Di sini Neko mencurigai ada seseorang yang dengan sengaja ingin mengeluarkan naga yang mulai terbangun tersebut. Dan ia mencurigai jika Finn udah ditugaskan melakukan hal tersebut oleh asosiasi. Neko lalu mengeluarkan sebuah teknik yang bisa membuat kucing dalam jumlah banyak untuk mencari keberadaan Honami juga Itsuki. Berpindah ke Finn yang saat itu sedang melapor pada para petinggi asosiasi dan bilang jika ini adalah waktu yang tepat untuk menghancurkan astral. Namun ternyata asosiasi nggak menginginkan itu dan memarahi Finn di mana para petinggi berkata jika keberadaan mereka adalah untuk menjaga keseimbangan di dunia dan mereka harus netral. Dan yang Mimin tangkap dari percakapan tersebut sebenarnya asosiasi nggak memerintahkan Finn untuk mengganggu astral dan cuma diminta untuk menyelidikinya aja, namun Finn punya inisiatif sendiri melakukan semuanya secara berlebihan. Finn pun akhirnya kembali ke kota dan langsung ditemui Adelisia yang ternyata sejak awal bertemu Adelisia ini udah mencurigai si Finn karena dengan sekali lihat aja Adelisia tahu jika Finn adalah seorang penyihir tingkat tinggi. Bahkan ia juga tahu jika Finn lah yang udah membuat kabut yang menutupi seluruh kota di mana kabut itu bukanlah kabut biasa melainkan kabut yang dibuat dari nafas naga. Pertarungan pun langsung terjadi di tempat itu dan benar kata-kata Adelisia sebelumnya karena Finn adalah seorang penyihir tingkat tinggi yang bahkan gak perlu membaca mantra untuk menyerang.
Hingga nggak lama ia pun berhasil menjatuhkan Adelisia. Itsuki dan Sekiren lalu sampai di tempat Adelisia terjatuh sampai akhirnya Finn pun kembali mendatangi Itsuki. Itsuki lalu bertanya kenapa Finn melakukan semua ini, bahkan sampai menghancurkan penutup matanya. Dan Finn cuma menjawab itu semua untuk mengabulkan keinginan Honami menyembuhkan mata Itsuki. Adelisia lalu memanggil Eligor walau iblis itu bisa dihabisi dengan mudah oleh si Finn. Setelahnya Finn tiba-tiba bisa muncul di hadapan Sekiren dan menusuk tubuh pria itu untuk melumpuhkannya. Dan yang lebih mengejutkan, Finn lalu menunjukkan jika ia punya Glamsig yang sama seperti mata si Itsuki. Bersamaan dengan itu, semua segel darah yang dibuat Honami pun akhirnya aktif, membuat Finn berkata persiapan ritualnya udah lengkap semua. Finn lalu membawa tubuh Itsuki ke sebuah menara di mana Honami udah menunggu mereka di sana. Sementara Neko yang udah berkumpul bersama Adelisia dan Sekiren pun lalu bilang jika ritual itu dilakukan maka astral bisa dihancurkan oleh asosiasi karena Honami udah melakukan sebuah tabu. Terlebih dengan melakukan ritual tersebut, jiwa Honami sendiri bisa berada dalam bahaya. Berpindah ke Honami yang lagi-lagi mengingat masa kecilnya bersama Itsuki yang saat itu kedua anak ini ingin melakukan uji nyali di sebuah rumah kosong. Tanpa mereka tahu di rumah itu ada seekor monster yang lalu mengejar keduanya. Itsuki sengaja mendorong Honami agar sang monster mengejar dirinya sendiri. Dan yang mengejar Itsuki saat itu ternyata adalah seekor naga yang berwujud manusia. Honami akhirnya berhasil menemukan keberadaan Itsuki, namun ia telat karena sebelah mata Itsuki udah berubah menjadi Glamsight. Dan sejak saat itulah Honami selalu dihantui rasa bersalah karena emang dialah yang mengajak Itsuki ke rumah tua tersebut. Hingga nggak lama ritual bernama pengorbanan naga itu pun akhirnya dimulai. Finn dan Honami lalu membaca mantra secara bersamaan sampai muncul sinar pink keungu-unguan yang membuat seekor naga bangkit di tengah kota. Di mana naga itu langsung menyerang Neko dan yang lainnya yang sedang mencari keberadaan Itsuki. Melihat itu, Sekiren berkata jika ia yang akan menghadapi sang naga, sementara Neko dan Adelisia diminta meneruskan pencarian Itsuki. Neko akhirnya berhasil menemukan keberadaan Itsuki di mana ia langsung menyerang si Finn. Walau bodohnya si Honami malah membantu Finn hingga Adelisia datang dan mencoba mengganggu ritual. Namun sayang Finn dengan cepat memusnahkan iblis milik Adelisia itu. Adelisia pun akhirnya memanggil Asmodai, namun lagi-lagi si Honami ngeselin mengeluarkan sihir Celtic terkuat bernama The Living One yang mengikat Asmodai dengan kekuatan akarnya. Adelisia lalu berdebat dan mencoba menyadarkan Honami bersamaan dengan benturan kekuatan Asmodai dan The Living One yang menyebabkan ledakan energi yang cukup kuat. Finn lalu mencoba menghabisi Adelisia, namun saat itu juga Itsuki pun tersadar dari tidur manisnya. Itsuki auto mengaktifkan kekuatan matanya sambil berkata ia nggak pernah menyesal atas apa yang udah terjadi, membuat Honami tersadar dan menangis di tempat itu. Finn lalu mengajak Itsuki pergi ke sebuah tempat bernama Opion yang ia bilang di sana Itsuki nggak akan diganggu oleh asosiasi. Dan di sini Itsuki akhirnya sadar jika niat Finn memaksa Itsuki melakukan ritual agar Itsuki dianggap udah melakukan tabu yang membuatnya dikejar oleh asosiasi. Dan saat itulah Finn ingin mengajak Itsuki ikut dengannya ke Opion. Walau Finn mengelak dan bilang ia melakukan semua itu semata-mata karena cuma ingin mengabulkan permintaan Honami aja. Itsuki lalu menolak dengan tegas untuk pergi ke Opion, membuat kedua pemilik kekuatan mata naga ini pun akhirnya saling berhadapan. Finn menciptakan sebuah tombak sihir yang katanya bahkan bisa membunuh seorang dewa. Beruntung Honami bisa memusnahkan tombak itu menggunakan sihirnya. Honami lalu bilang jika ia nggak ingin keinginannya dikabulkan lagi bersamaan dengan Itsuki yang menyerang dan berhasil memukul tubuh pria itu. Nggak lama Kagezaki datang memimpin pasukan asosiasi dalam jumlah besar untuk menangkap si Finn, membuat pria itu auto melarikan diri dari sana. Kagezaki lalu mengunjungi Astral dan memberitahu keputusan asosiasi jika mereka memaafkan Astral dan menjatuhkan semua kesalahan yang udah terjadi pada Finn seorang.
Bahkan mereka udah mengatur dengan membuat berita jika ledakan yang terjadi di kota diakibatkan oleh petir. Keadaan pun kembali tenang dan film ditutup oleh Itsuki dan Honami yang terbang bersama hingga keduanya bertemu lagi dengan sang naga yang kali ini berwujud sebuah cahaya. Hingga Itsuki pun menamai naga itu dengan nama Astral dan film pun berakhir. Oke, karena filmnya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye.